Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Di sini sore menjelang malam ya. Mudah-mudahan di tempat adik-adik, di tempat anak-anakku semua juga keadaannya sehat, keadaannya bahagia dan tetap semangat untuk belajar. Ya, adik-adikku, anak-anakku semuanya, gimana kabarnya? Sehat semuanya ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, oke kembali lagi dengan Ibu, yaitu Ibu Eka Elia Robiah Adawiyah. Ya, Ibu adalah guru matematika di SMKN 1 Binong Subang. Nah, pada kesempatan kali ini video yang akan Ibu jelaskan yaitu tetap masih tentang matematika pastinya ya. Dan Ibu sudah membuat video tentang statistika juga sama, tapi tentang penyajian data ya. Terus tentang distribusi frekuensi. Nah, dan untuk kali ini yaitu kelanjutan dari penyajian data dan juga penyajian data dalam distribusi frekuensi ya. Nah, kalau sekarang yaitu langsung ke apa ya bahasanya tuh? Sudah masuk ke inti dari statistika, yaitu ukuran pemusatan data. Oke, kita mulai ya. Nah, oh salah, sebentar ya. Oke, nah yang ini. Boleh. Oke, sebentar, Ibu akan lanjutkan. Nah, sip. Nah, yang ini yang betul. Oke, coba dilihat PowerPoint-nya. Nah, ini ukuran pemusatan data yaitu di dalam ukuran pemusatan data itu ada istilah mean, median, dan modus. Dan di sini penghitungannya adalah untuk data tunggal. Ya, dari apa sih? Sebelumnya kita sudah berarti kalau di sini ada data tunggal berarti ada data apa lagi ya selain data tunggal? Masih ingat nggak? Oke. Nah, coba. Oh iya, ini model dan metode pembelajaran hari ini, yaitu modelnya nanti menggunakan problem based learning. Apa itu problem based learning? Yaitu pembelajarannya menggunakan permasalahan, sama ya dengan video-video ibu sebelumnya. Nah, nanti metode pembelajarannya ya kita bisa diskusi, bisa presentasi ya. Oke. Nah, ini nih yang Ibu maksud nih. Ketika kita belajar statistika, itu kan ada pengumpulan data, ya. Kalau pengumpulan data itu dilakukan secara manual ya. Lalu penyajian data. Nah, penyajian data itu yang kita pelajari sebelumnya. Di dalam penyajian data itu bisa juga dengan tabel, ya. Lalu dengan diagram. Ya, kemarin kan ada diagram apa aja? Diagram garis, diagram batang, dan diagram apa ini diagram lingkaran. Dan untuk grafik juga bisa ya, grafik garis ya.
Lalu selanjutnya adalah untuk pengolahan data. Nah, ini kita masuk ke pengolahan data, ke penghitungan-penghitungannya. Nah, untuk pengolahan data itu yang pertama di dalam statistika itu namanya ukuran pemusatan data. Nah, setelah ukuran pemusatan data, nanti ada ukuran letak dari data. Nah, kita di sini nih, kita sekarang berada di sini, di ukuran pemusatan data. Di dalam ukuran pemusatan data itu ada mean, median, dan juga modus. Nah, mean itu apa? Mean itu adalah nilai rata-rata, ya. Nah, median dan modus apa? Mari kita saksikan video Ibu. Nah, di sini untuk ukuran pemusatan data itu ada dua jenis atau dua penghitungan ya. Yang pertama yaitu untuk mean, median, dan modus untuk data tunggal, dan mean, median, dan modus untuk data berkelompok. Nah, berarti sebelum kita masuk ke materi, kalian harus paham dulu mengenai apa? Mengenai data tunggal dan juga data berkelompok. Ayo, masih ingat enggak tentang data tunggal dan data berkelompok? Ayo. Siapa nih adik-adik yang masih ingat dengan itu? Kenapa? Karena itu penting ya supaya kita lebih memahami materi kali ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita di sini nih, di mean, median, dan modus untuk data tunggal. Siap. Nah, ini kompetensi dasarnya apa aja? Yang pertama, nanti anak-anak atau adik-adikku atau anak-anakku semuanya, itu setelah kita belajar tentang materi kali ini, kalian harus bisa menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan juga data berkelompok. Dan yang kedua yaitu dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan data berkelompok. Bedanya apa sih ya ketika kita di sini ada kata-kata menganalisis dan juga ada menyelesaikan. Ya kalau menganalisis itu bisa membedakan mana nih data tunggal, mana nih data berkelompok gitu ya. Jadi dianalisis lah gitu ya. Kalau menyelesaikan berarti mencari solusinya, mendapatkan nilai akhirnya. Nah, itu penyelesaian. Oke, nanti dapat disimpulkan seperti itu. Lanjut. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menentukan nilai rata-rata, median, dan modus data tunggal dengan benar. Peserta didik dapat menganalisis nilai rata-rata, median, dan modus data tunggal dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menerapkan konsep nilai rata-rata, median, dan modus data tunggal dalam masalah kontekstual dengan benar. Artinya apa? Artinya kalian nanti ketika dikasih soal esai, dikasih soal cerita, insya Allah bisa menyelesaikannya. Atau kalian nanti bisa menerapkan ilmu yang dipelajari hari ini dalam kehidupan sehari-harinya. Seperti itu ya adik-adikku. Oke, kita lanjut. Nah, manfaatnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Manfaatnya adalah yang pertama, untuk membandingkan dua populasi atau contoh. Maksudnya seperti apa? Maksudnya gini, ketika ada dua data gitu ya. Misalkan data nilai data nilai anak
kelas A dan anak kelas B. Nilai mata pelajarannya ya. Nah, nanti Mean itu dapat dihitungkan ya. Mean dari kelas A dan kelas B. Nah, itu kan nanti dapat dilihat perbandingannya. Seperti itu. Jadi dapat membandingkan dua contoh. Lalu yang kedua, apa manfaatnya? Manfaatnya adalah dapat mengetahui nilai rata-rata yang jelas ya. Lalu dapat mengetahui nilai tengah dari suatu data. Untuk selanjutnya yaitu dapat mengetahui nilai yang sering muncul atau frekuensi terbanyak dari data. Apa itu namanya? Itu namanya nanti modus ya. Awas ya, di sini modus itu bukan ada maunya. Beda cerita ya kalau modus di dalam matematika. Intermezzo aja ya. Oke, kita lanjutkan. Mau pretest dulu. Coba diperhatikan baik-baik. Kalau bisa menjawabnya, good. Kalian berarti anak yang pintar. Kita bahas bareng-bareng yuk pretestnya. Oke. Yang pertama, statistika adalah mana jawabannya menurut kalian? Yang pertama, A itu data yang dikumpulkan berupa angka atau bilangan. Betul nggak ya? Yang kedua, ilmu yang mempelajari cara atau metode pengumpulan data, penyajian data, sampai dengan penarikan kesimpulan. Betul nggak ya? Kayaknya ini tadi di konsep statistika juga kayak gini ya. Pengumpulan data dulu, penyajian data dulu, pengolahan data, terus baru penarikan kesimpulan. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya jelas yang B. Oke, lanjut. Wow, ini modus dari data 273454557557423325 adalah yang mana? Nah, silakan kalian tulis dulu di apa ya, di kertas ya. Biar nanti setelah kita belajar kira-kira betul nggak nih jawabannya. Oke, yang ketiga, median dari data 2734 triple 5. Mediannya yang mana ya? Oke, kita lanjut. Nilai rataan atau nilai mean dari 2, 4, 6, 8, 10 adalah. Pertanyaan mudah-mudah ini kalau sudah bisa. Ya, sudah selesai ya. Boleh dicatat dulu. Nah, ini. Oke, coba perhatikan baik-baik. Apersepsi. Apersepsi itu berarti mengingat kembali materi sebelumnya. Nah, jadi ada hal kalian harus apa dulu ya bahasanya, sebelum mempelajari ukuran pemusatan data, kalian harus tahu dulu apa itu data tunggal dan juga apa itu data berkelompok. Yang pasti kalian kan sudah tahu ya. Tapi kita ulang lagi yuk, kita coba diingat-ingat kembali. Oke, yang pertama, isilah tabel data di bawah ini sesuai dengan himpunan data 22455 itu. Oh, ini udah ada jawabannya ya. Oh, udah ditulis. 2-nya ada 2, 4-nya ada 1, 5-nya ada 2, 6-nya ada 2, 7-nya ada 3. Oke. 10-nya ada 2. Jadi kalau ditotalnya berapa tuh? 2, 3, 5, 7, 10. Jadi totalnya ada 10. Cuman masalahnya ini data apa? Ya, anak-anakku. Kira-kira ini data apa? Ada yang bisa menjawabnya, Cung? Oke, kita jawab bersama-sama ya. Ini adalah data
tunggal. Ya, betul data tunggal ya. Kenapa? Karena datanya itu tidak memiliki kelas-kelas, artinya datanya tidak ada intervalnya. Jadi ya datanya cuma satu setiap data. Misal data angka 2, data 2. Udah satu aja data 2, berarti duanya ada berapa? Ada 2. Empatnya ada berapa? Ada 1. Limanya ada berapa? Ada 2. Gitu ya. Nah, itu disebutnya data tunggal. Terus yang kedua, kira-kira ini data apa ya? Data tunggal atau data berkelompok? Nah, yang jelas ini pastinya data berkelompok. Pertanyaannya, kenapa disebut data berkelompok? Nah, dilihatnya dari sini, perbedaannya kan dari sini ya. Jadi, setiap kelas itu memiliki interval. Contohnya ini, dari kelas 20 sampai dengan 24 itu frekuensinya ada 5. Nah, jadi dikelompokkan dari data 20, 21, 22, 23, 24. Nah, itu dalam satu kelas. Oke, ingat ya. Nah, bisa dipahami? Bisa enggak? Ibu terlalu cepat enggak menjelaskannya? Enggak ya. Nah, coba di dianalisis lagi itu ada berapa kelas ya? Ya, betul. Ada 3 kelas, yaitu dari angka atau dari nilai 20 sampai 24. Frekuensinya ada 5. Itu termasuk kelas yang pertama. Lalu kelas yang kedua yaitu dari nilai 25 sampai dengan 29. Ada berapa frekuensinya? Oke. Ada berapa frekuensinya? Ada 10. Lalu untuk kelas yang ketiga itu yaitu di antara nilai 30 sampai dengan 34. Ya, itu frekuensinya ada 20. Ya, betul. Coba sebentar. Oke. Ya, dilanjut ya. Jadi frekuensinya ada berapa? Yuk kita hitung bersama-sama. Oke. 5 tambah 10 tambah 5 jadi ada 20. 20 ya. Oke. Ya, begitu. Sudah bisa membedakan mana data tunggal dan juga data berkelompok? Ya, bagus. Oke, terima kasih ya kalau sudah paham. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalian sudah tidak bingung lagi mana itu data tunggal dan juga mana itu data berkelompok jika dikasih data ya. Dikasih tabel distribusi frekuensi. Ya. Seperti itu ya, bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Kita masuk ke permasalahan. Masalah 1. Perhatikan diagram batang kondisi lulusan dari suatu SMK. Apakah adik-adik bisa membaca diagram yang disajikan di depan ini? Harusnya sudah bisa. Oke, kita bahas bersama-sama ya. Kita membaca diagram dulu aja, diagram batang dulu aja. Ya, untuk lulusan yang bekerja tahun 1992 itu berapa? 200 siswa atau 200 alumni ya. Lalu untuk tahun 1993
225 orang, pakai orang aja lah ya. Lalu tahun 1994 200 orang. Tahun 1995 250 orang dan tahun 1996 225 orang. Ya. Nah, ini adik-adik harus bisa menjelaskan yang diagram batang untuk yang kuliah dan menganggur. Bisa? Apakah kalian bisa? Harus bisa ya. Oke. Ibu kasih waktu 60 detik. Silahkan. Ibu tungguin. Apakah kalian sudah? Oke, sudah ya. Oke, kita lanjutkan yuk pembahasannya. Pertanyaan number 1. Pertanyaan yang nomor 1. Tentukan nilai rata-rata lulusan yang tidak menganggur. Lulusan yang tidak menganggur. Yang tidak menganggur itu berarti yang bekerja dan yang kuliah. Gimana caranya? Oke, kita bahas aja yuk bersama-sama. Oh iya, Ibu punya videonya. Yuk kita bahas pembahasannya melalui video yang akan Ibu tampilkan. Perhatikan ya. Mean biasa juga disebut rata-rata hitung, rataan atau rata. Mean merupakan hasil bagi dari jumlah nilai data yang diamati terhadap banyaknya data yang diamati. Kemudian, median adalah ukuran nilai atau nilai tengah suatu data setelah data diurutkan. Sedangkan modus adalah nilai yang paling sering muncul. Misalnya 10 orang siswa menengah pertama akan diukur tinggi badannya. Hasil pengukuran tersebut yaitu untuk dapat menentukan mean, median, dan modus, terlebih dahulu datanya kita urutkan. Kita mulai dari nilai terkecil sampai nilai yang terbesar. Jika data telah terurut, kita dapat melihat bahwa nilai terendah adalah 160 dan nilai tertinggi 168. Karena banyaknya data genap, sehingga untuk menentukan median maka ada dua nilai tengah yang diambil, yaitu 164 dan 165. Untuk menentukan nilai tengahnya, maka kedua data ini dibahagi dua, sehingga didapatlah nilai tengah 164,5. Dari data tersebut kita dapat menentukan meannya, yaitu dengan menjumlahkan semua data dan membaginya dengan banyaknya data. Jika kita jumlahkan, semua data hasilnya yaitu 1648, sedangkan banyaknya data adalah 10. Sehingga dari hasil tersebut, kita dapatkan bahwa mean data adalah 164,8. Sedangkan nilai yang paling sering muncul atau modusnya yaitu 164. Demikian penjelasan kali ini.
kita akan bertemu lagi pada materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana? Menarik ya videonya? Oke, sudah paham belum? Pastinya udah ada gambaran ya tentang mean, median, dan modus. Oke, ya. Oke, kita kembali lagi ke PowerPoint ya, ke pembahasan yang tadi. Siap. Nah, ini. Tentukan nilai rata-rata lulusan yang tidak menganggur. Mari kita hitung bersama-sama. Yang tidak menganggur berarti yang bekerja dulu, yang bekerja. Yang bekerja itu berapa yang bekerja? Kita hitung bersama yuk. Berarti 200 ditambah 225 ditambah 200 tambah 250. Wow. Ditambah 225. Totalnya itu 1100. Nah, 1100 dibagi banyaknya tahun. Ada 5. Ada 5. Dibagi 5. Oh, berarti rata-ratanya adalah 220 untuk lulusan yang tidak menganggur dari tahun 1992 sampai dengan 1996. Bisa dipahami ya? Pertanyaan yang kedua. Apakah benar median untuk lulusan yang menganggur adalah 50? Berikan penjelasan kalian. Oke, median lulusan yang menganggur, berarti yang warna orange. Yang warna orange itu adalah ini. Oke, sebentar. Mana ini? Tidak ada. Nah, poin. Ya. Yang warna orange kan yang ini ya. Ini berapa? Yang tahun 1992. Ini 50. Oke. Yang ini 25. Oke. Ini 75. Oke, ini 25 dan ini 25. Berarti kalau median itu kan harus diurutkan dulu ya dari yang terkecil. Yang terkecil itu berarti 25. Berarti ini yang nomor 1, urutan ke-1, urutan kedua, urutan ketiga, urutan keempat, dan urutan kelima. Nah, lalu median itu kan nilai tengah. Berarti yang tengah-tengah yang mana? Ini ada 5 data ya. Berarti tengah-tengahnya adalah data ketiga. Data ketiga berapa? 25. Berarti mediannya adalah 25. Berarti yang 50 salah. Jadi jawabannya adalah salah. Ya, yang ketiga. Apakah benar modus untuk lulusan SMK yang kuliah adalah 100? Berikan penjelasan kalian. Lulusan yang kuliah. Kuliah tuh yang warna biru. Yang warna biru nilainya berapa aja? 100, 100, 75, 75, 100. 100-nya ada 3. Banyak ya. Berarti dapat dipastikan modusnya adalah 100. Kenapa? Karena 100 itu yang paling banyak muncul. Ada 3. Nah, dan untuk yang 75 itu ada 2. Berarti jawabannya adalah 100. Ya, yang nomor 3. Betul. Panjang banget. Yang keempat. Apakah benar mean untuk lulusan SMK yang menganggur adalah 40? Berikan penjelasan kalian. Kita hitung ya bersama-sama. Yang menganggur. 50 ditambah 25 ditambah 75 ditambah 25 ditambah 25. 25-nya ada 3, berarti 75. 75 ditambah 75 aja 150. 150 tambah 50 berarti 200 ya. Bisa dipahami nggak penghitungan Ibu? Oke, gini aja. Ini kan
25, 25, 25, 75 ya. 75 tambah 75 yang ini 150 ya. 150 ditambah 50 yang ini di 200. Nah, 200 dibagi 5. Jadi jawabannya 40. Apakah betul? Iya, betul. Ini 40. Nah, berarti ini jawabannya yang ini salah, yang ini betul, yang ini betul. Seperti itu caranya menganalisis. Apakah kalian sudah bisa menganalisis? Sudah ya? Oke, lanjut. Wah, ini mengerjakan soal. Tapi di sini udah ada jawabannya. Gak apa-apa, kita bahas bersama ya. Oke. Yang apa tuh pertanyaannya? Perhatikan tabel grafik garis di bawah ini merupakan apa ini nggak kelihatan. Merupakan grafik penjualan motor R25 di Indonesia pada tahun 2020. Diskusikan bersama kelompokmu apakah benar median untuk grafik penjualan motor tersebut adalah 2.900. Berikan penjelasan kalian. Sini jawabannya salah. Kenapa ya bisa salah? Oke, karena untuk median, sini akan ada median ya. Median itu datanya diurutkan terlebih dahulu. Dari yang terkecil 1328, terus 2202, 2208, oke udah betul. 2466, berarti ini yang keempat. Lalu 3440, ini yang kelima. 3690, ini yang keenam. 5762, ini yang ketujuh, dan yang terakhir ini yang ke-8. Nah, tengah-tengahnya itu di sini 2466 dan 3440. Nah, karena median itu nggak boleh 2, harus 1, maka dua data ini harus ditambahkan lalu dibagi 2. Seperti ini caranya ya. Nah, dan jawabannya adalah 2953. Nah, sama enggak dengan ini? Oh, ternyata tidak sama, ternyata salah. Jadi jawabannya salah. Oke, bisa dipahami? Ya. Yang kedua, diskusikan bersama kelompokmu, tentukan nilai rata-rata penjualan motor tiap bulan dari bulan Juli sampai dengan bulan Februari. Berikan penjelasan kalian. Oke, untuk nilai rata-rata berarti kita jumlahkan keseluruhannya, ya. Setelah dijumlahkan jawabannya ada dan dibagi 8, jawabannya adalah 3.363,25. Oke, selanjutnya. Diskusikan bersama kelompokmu apakah benar modus untuk grafik penjualan motor tersebut berada pada bulan Februari. Berikan penjelasan kalian. Nah, yang kita ketahui yang namanya modus itu kan data yang sering muncul. Dan di sini datanya satu-satu, berarti datanya tidak ada. Berarti modusnya tidak ada ya. Jawabannya salah karena tidak ada datum yang sering muncul. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini untuk LKPD masalah yang kedua. Nanti kita bahas di materi selanjutnya. Oke? Ya, karena waktunya sudah habis, sudah 30 menit. Ya. Terima kasih atas perhatian adik-adikku, atas perhatian anak-anakku. Semoga apa yang Ibu jelaskan dalam video ini dapat bermanfaat ya buat kalian semua. Oke, Ibu tutup dulu ya videonya. Ya, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.